Kita adalah produk dari lingkungan tempat kita tinggal. Tidak ada orang yang secara konsisten bertahan dengan kebiasaan-kebiasaan positif di tengah lingkungan yang negatif. Atomic Habits, perubahan kecil yang memberikan hasil luar biasa. Kaidah pertama, menjadikannya terlihat. Bab ketujuh, rahasia pengendalian diri. Bagian kedua, orang dengan kendali diri paling baik biasanya adalah orang yang paling tidak perlu menggunakannya. Lebih mudah menerapkan kendali diri ketika Anda tidak harus terlalu sering menggunakannya. Jadi, betul, ketekunan, tekad, dan kemauan sangatlah penting untuk kesuksesan. Tapi cara meningkatkan kualitas-kualitas ini bukanlah dengan menuntut agar Anda menjadi orang yang lebih disiplin, melainkan dengan menciptakan lingkungan yang lebih disiplin. Gagasan yang kontraintuitif ini bahkan lebih masuk akal lagi begitu Anda memahami apa yang terjadi ketika suatu kebiasaan terbentuk dalam otak. Kebiasaan yang telah terprogram dalam pikiran siap digunakan setiap kali situasi yang relevan muncul. Ketika Patty Olwell, terapis dari Austin, Texas, mulai merokok, ia sering menyulut rokok sewaktu sedang berkuda bersama seorang teman. Akhirnya, ia berhenti merokok dan menghindarinya selama bertahun-tahun. Ia juga berhenti berkuda. Berpuluh-puluh tahun kemudian, ia naik ke punggung kuda lagi dan tiba-tiba ingin sekali merokok. Sesuatu yang baru pertama kali ia rasakan. Ternyata petunjuk untuk merokok masih tertanam. Ia hanya tidak memberikan situasi yang sesuai untuk waktu yang lama. Begitu suatu kebiasaan telah terprogram, dorongan untuk melakukannya muncul setiap kali lingkungan yang sesuai untuk petunjuknya muncul kembali. Ini satu alasan teknik-teknik perubahan perilaku bisa menjadi senjata makan tuan. Mempermalukan pengidap obesitas dengan presentasi cara menurunkan berat badan bisa membuat mereka merasa stres. Dan alhasil banyak orang kembali ke strategi perlawanan yang mereka sukai. Makan berlebihan. Memperlihatkan gambar paru yang terbakar kepada perokok justru meningkatkan kecemasan yang mendorong banyak orang terdorong untuk mengambil rokok dan menyulutnya. Bila tidak berhati-hati dengan petunjuk, Anda bisa merangsang perilaku yang justru ingin Anda hentikan. Kebiasaan buruk bersifat autokatalitis, proses yang mengumpan diri sendiri. Kebiasaan ini memperkuat perasaan-perasaan yang justru ingin dihilangkan. Ketika merasa galau, Anda makan penganan yang tidak sehat. Karena makan penganan yang tidak sehat, Anda menjadi galau. Menonton televisi membuat Anda merasa lesu, jadi Anda menonton terus karena tidak memiliki energi untuk melakukan hal lain. Mencemaskan kesehatan membuat Anda merasa cemas yang membuat Anda merokok untuk meredakan kecemasan sehingga kesehatan Anda makin buruk dan tak lama kemudian Anda merasa lebih cemas lagi. Kebiasaan buruk bekerja seperti kereta yang menuruni spiral. Peneliti menyebut fenomena ini keinginan yang dipicu oleh petunjuk, cue-induced wanting. Pemicu eksternal mendatangkan dorongan kuat untuk mengulangi kebiasaan buruk. Begitu Anda melihat sesuatu, Anda mulai menginginkannya. Proses ini berlangsung sepanjang waktu seringkali tanpa disadari. Ilmuwan menemukan bahwa menunjukkan gambar kokain kepada pecandu selama 33 milidetik saja cukup untuk merangsang proses mencari ganjaran dalam otak dan memicu hasratnya. Paparan itu berlangsung begitu singkat untuk dicatat oleh otak secara sadar. Sang pecandu bahkan tidak mampu mengatakan apa yang telah mereka lihat, tapi gambar tersebut tetap memproses kemunculan hasrat terhadap obat bius. Berikut kesimpulannya. Anda bisa menghentikan kebiasaan, tapi Anda mustahil melupakannya. Begitu ceruk kebiasaan terpahat di otak Anda, kebiasaan itu hampir mustahil dihilangkan sepenuhnya, bahkan seandainya tidak dipakai cukup lama. Dan itu berarti semata menghindari godaan adalah strategi yang tidak efektif. Sulit mempertahankan sikap zen dalam hidup yang penuh dengan interupsi. Perlu terlalu banyak energi untuk melakukannya. Dalam jangka pendek, Anda dapat memilih mengatasi godaan. Dalam jangka panjang,
kita menjadi produk lingkungan tempat kita tinggal. Secara kasar, saya tidak pernah melihat orang yang secara konsisten bertahan dengan kebiasaan-kebiasaan positif di tengah lingkungan yang negatif. Demikian Atomic Habits bab ke-7 bagian kedua. Saya Roswita Anggraini, sampai jumpa di bagian selanjutnya. Terima kasih.